Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM C1C022019. Di sini saya akan mempresentasikan materi ke-9 mata kuliah perpajakan 1 dengan Pak Wirmi Eka Putra selaku dosen pengampu. Materi yang akan dibahas kali ini adalah mengenai PPh atau pajak penghasilan, subjek pajak, dan juga objek pajak. Langsung masuk saja ke slide pertama, yaitu pengertian dari PPh itu sendiri atau pengertian dari pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama 1 tahun. Ketentuan mengenai PPh ini pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, yaitu untuk mewujudkan sistem perpajakan yang netral, stabil, dan adil serta sederhana, memiliki kepastian hukum dan transparansi. Dilakukan sejumlah perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan. Perubahan terakhir mengenai peraturan PPh dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selanjutnya yaitu pengertian dari penghasilan itu sendiri. Pengertian dari penghasilan adalah dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. Selanjutnya, penghasilan dibagi dua menjadi penghasilan atas sumber dan juga penghasilan atas pertambahan nilai atau akresi. Penghasilan atas sumber adalah penghasilan atau penerimaan yang mengalir terus-menerus dari sumber penghasilan. Singkatnya, penghasilan timbul dari apabila terdapat sumber penghasilan yang bersifat berkesinambungan atau yang tidak berkesinambungan sebagai keuntungan dari penjualan atau capital gain. Ada 4 di sini, dari tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak penghasilan dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Contohnya seperti gaji honor, penghasilan dari praktek dokter, notaris, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu penghasilan dari usaha dan kegiatan. Contohnya seperti mendirikan perusahaan, toko, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada penghasilan dari modal. Penghasilan dari modal ini berupa harta gerak ataupun harta tak gerak. Contohnya seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan, serta hak yang tidak dipergunakan untuk usaha dan sebagainya. Lalu yang keempat ada penghasilan lain-lain. Penghasilan lain-lain ini seperti pembebasan utang dan juga hadiah. Selanjutnya ada penghasilan atas pertambahan nilai atau akresi. Pertambahan nilai dari proses pertumbuhan dan perkembangan aset biologis disebut dengan akresi. Akresi terjadi ketika adanya pertambahan nilai yang disebabkan dari proses pertumbuhan dan perkembangan aset biologis. Dalam dunia perpajakan, konsep akresi yang dikembangkan oleh Sanz, Hyde, dan Simon menjadi salah satu konsep penghasilan yang paling banyak mempengaruhi peraturan perpajakan di berbagai negara. Alasannya adalah karena konsep ini dianggap paling mencerminkan keadilan sekaligus mudah untuk diterapkan. Berdasarkan teori yang berjudul The Accretion Theory of Income, Sanz mengemukakan poin penting dalam konsep akresi ini, yaitu yang pertama, suatu pihak dianggap memperoleh penghasilan ketika pihak tersebut mendapatkan tambahan kemampuan. Yang kedua, tambahan kemampuan yang dihitung sebagai penghasilan hanya yang berbentuk uang dan dapat dinilai dengan uang. Yang ketiga, besarnya penghasilan dari suatu pihak
ditentukan dengan jumlah besarnya penghasilan yang sesungguhnya. Lalu yang keempat, penghasilan merupakan jumlah aljabar antara nilai pasar dari konsumsi dan perubahan nilai kekayaan yang disimpan antara dalam satu periode tertentu. Selanjutnya yaitu pengertian dari subjek pajak. Subjek pajak yang disebut subjek pajak dalam hal ini adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan orang yang membayar pajak. Nah, menurut pasal 2 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang PPH nomor 7 tahun 1983 yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan juga bentuk usaha tetap atau BUT. Subjek pajak ini terbagi menjadi subjek pajak dalam negeri dan juga subjek pajak luar negeri. Selanjutnya, mulai dan berakhirnya kewajiban pajak. Saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif diatur pada pasal 24. Saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif diatur pada pasal 2A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selain itu diatur juga dalam Peraturan Ditjen Pajak Nomor 43 Tahun 2011. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dimulai pada saat ia lahir di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dimulai sejak hari pertama berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia dimulai sejak hari pertama ia berada di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi berakhir pada saat ia meninggal dunia ataupun meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Ada 4 yang berpengaruh untuk bermula dan berakhirnya pajak subjektif dalam perpajakan, yaitu yang pertama, orang pribadi. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dimulai pada saat ia dilahirkan di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir ketika ia meninggalkan Indonesia ataupun ketika ia meninggal dunia. Lalu yang kedua yaitu warisan belum terbagi. Untuk warisan belum terbagi ini dimulai pada saat timbulnya warisan tersebut, yaitu pada saat pewaris meninggal dunia dan berakhir pada saat selesainya warisan tersebut dibagikan, di mana kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris. Lalu yang ketiga yaitu untuk badan. Kewajiban pajak subjektif badan yang didirikan atau Kewajiban pajak subjektif badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Lalu yang keempat, untuk bentuk usaha tetap atau BUT, kewajiban pajak subjektif dari subjek pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dimulai pada saat bentuk usaha tetap tersebut berada di Indonesia. Nah, dan berakhir pada saat bentuk usaha tetap tersebut tidak berada lagi di Indonesia, bisa jadi pindah ataupun bentuk usaha itu sendiri berhenti. Pajak subjektif. Jenis pajak dapat dikategorikan menjadi pajak subjektif dan juga pajak objektif. Pajak subjektif merupakan pajak yang pengenaan beban pajaknya memperhatikan pribadi wajib pajak atau dapat disebut dengan subjek pajak, di mana kemudian baru menetapkan objek pajaknya. Dalam hal ini, keadaan pribadi seseorang wajib pajak sangat mempengaruhi besarnya jumlah pajak yang terutang. PPh sendiri memiliki beberapa jenis pajak meliputi PPh pasal 21 yang merupakan
Pajak atas penghasilan seperti gaji, honorarium, upah, dan juga lain-lainnya. Tarif PPh pasal 21 pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tarif PPh 21 untuk penerima penghasilan atau wajib pajak yang memiliki NPWP. Kemudian menerima penghasilan atau wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Lalu yang kedua yaitu PPh pasal 15 yang merupakan laporan pajak yang memiliki hubungan dengan norma perhitungan khusus bagi setiap golongan wajib pajak tertentu. Selanjutnya PPh pasal 22 yang merupakan pemungutan pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan impor atau pembeli atas penjualan barang mewah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai yang tidak termasuk dalam subjek pajak. Yang pertama adalah kantor perwakilan negara asing. Kedua, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing. Ketiga, organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Lalu yang keempat, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 dengan syarat bukan WNI atau warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya adalah objek pajak. Pengertian objek pajak sendiri adalah merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan sasaran pajak atau dapat dikenakan pajak baik berupa keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Secara sederhana, objek pajak berarti penghasilan yang dikenakan pajak. Contoh objek pajak seperti objek pajak PPh, objek pajak bumi dan bangunan, dan objek pajak bea materai. Yang termasuk ke dalam objek pajak ini yaitu yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, yang bukan termasuk objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan, dan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Baiklah, kesimpulan dari materi kali ini yaitu pajak penghasilan atau PPh ini adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima dalam 1 tahun. Ketentuan mengenai PPh pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 untuk mewujudkan sistem perpajakan yang netral, stabil, adil, sederhana, serta memiliki kepastian hukum dan juga transparansi. Dilakukan sejumlah perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan. Baiklah, sampai di situ presentasi saya mengenai materi kali ini. Mohon maaf atas kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.